min syarri hasidin idza hasad, yaitu kejahatan orang-orang yang suka hasad atau iri dengki. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hasad ini salah satu penyakit hati. Hasad yang dimaksud oleh para ulama, saya bacakan perkataan Al-Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Hasad ya atau dengki tadi adalah berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain agar pindah kepada diri dia. Masya Allah. Jadi hasad ini kata para ulama adalah kita berangan-angan agar nikmat yang dimiliki oleh orang itu hilang lalu pindah ke tangan kita. Itu namanya hasad. Nah, orang yang hasad ini sangat banyak hari ini. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar setiap kita melihat orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, orang diberikan kesuksesan masalah dunia, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Untuk mendoakan dia. Contoh, ibu sekalian, perhatikan. Ketika kita melihat saudara kita yang punya kelebihan rezeki, yang punya harta lain sebagainya, maka doakan dia dengan kalimat barakallahu fi ahlikum. Semoga Allah memberkahi harta kamu. Kita doakan, semoga Allah ya memberkahi harta kamu dan harta kamu bisa kamu gunakan untuk fisabilillah. Kita doakan seperti itu. Setiap kali kita melihat saudara kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita doa, ya Allah, hilangkanlah nikmat dia, pindah ke tanganku ya Allah. Nah, ini bahaya ini. Ya Allah, hancurkanlah mobilnya ya Allah. Atau kalau enggak, hilangkanlah mobilnya, kemudian pindah ke tanganku ya Allah. Ini hasad ini, enggak boleh. Maka di sini saya bacakan penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, ada 5 ciri-ciri orang hasad. Ini penting kita bahas. Ada 5 ciri-ciri orang hasad. Jadi kalau ada salah satu dari 5 ciri ini, maka kita bisa katakan bahwasanya dia itu hasad atau iri, dengki sama seorang. Ciri yang pertama, yaitu membenci nikmat yang ada pada orang lain. Saya ulang lagi, membenci terhadap nikmat yang ada dalam diri orang lain. Ini yang pertama. Saya ulang lagi, membenci terhadap nikmat yang ada dalam diri saudaranya, diri orang lain. Kalau bahasa mudahnya kayak gini, tidak senang melihat saudaranya sukses. Ya, saudaranya yang sukses, saudaranya itu Masya Allah sukses dalam urusan dunia. Ya, ketika melihat tetangga yang sukses, dianya yang stroke. SMS, Masya Allah. Ya, dia memiliki sifat SMS. Susah melihat orang senang. Nah, dapat ilmu baru saya ini. Senang melihat orang susah. Masya Allah. Keren juga ini. Alhamdulillah. Sebentar, saya tulis dulu di sini ya. Keren kalimatnya. Senang melihat orang susah. Atau susah melihat orang senang. Masya Allah. Nah, ini yang pertama, Ibu. Jadi membenci nikmat yang dimiliki oleh saudaranya sesama muslim. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati itu, ya. Kemudian yang kedua. Ciri-ciri orang hasad yang kedua. Murka dengan pembagian nikmat Allah. Saya ulang lagi. Murka dengan pembagian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh Ibu. Ketika kita pekerjaannya, job kita sebagai pedagang ya, seperti di Tanah Abang misal, kita punya toko kita. Nah, samping kiri kanan depan itu ada juga toko, sama-sama menjual sebagaimana kita jual. Misal toko apa? Misal toko pakaian. Di depannya juga menjual menjual pakaian. Samping kanannya menjual pakaian, sama semua. Tapi tiap hari toko teman kita itu selalu laris, selalu rame dibandingkan toko kita. Akhirnya kita berburuk sangka sama Allah, kita murka, kita marah sama Allah. Apa kata kita dalam hati kita?
nih Allah ini tidak adil. Masa dia baru buka tokonya, saya sudah bertahun-tahun, tapi saya tidak laris dagangan saya. Justru dagangan dia lebih laris. Nah, ini hasad. Hasad. Ya. Makanya sekali lagi, kalau kita melihat saudara kita itu dagangannya laris, maka doakan dia. Semoga Allah memberkahi harta dia. Semoga Allah memberkahi keluarganya. Seperti itu doanya, ya. Kalau kita sekarang enggak, ketika dagangan saudaranya itu laris, maka dia mengambil jalan pintas. Apa? Dukun. Saya pernah tanganin ibu dokter, bukan dokter, apa namanya? Bidan. Ini saya pernah meruqyah bidan, perut bidan ini bengkak. Saya kira itu hamil, ternyata dia nggak hamil. Begitu saya bacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim, tiba-tiba ibu bidan tadi tidak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri dia. Akhirnya jinnya teriak-teriak. Apa kata jinnya? Ampun Ustadz, panas, kata jinnya. Terjadilah dialog antara saya dengan jin yang ada dalam tubuh ibu bidan tadi. Saya tanya, jin, kenapa kamu masuk ke tubuh ibu bidan ini? Ustadz, saya dipanggil dan disuruh sama majikan saya. Siapa majikan kamu? Majikan saya ibu bidan juga. Terus, kenapa kamu masuk? Saya disuruh sama ibu bidan merusak organ tubuh ibu bidan yang ini, gara-gara ibu bidan ini laris, sementara majikan saya nggak laris katanya. Masya Allah. Apa ini namanya? Hasad. Dengki tadi. Masya Allah. Jawabnya sama-sama sebagai ibu bidan. Tapi karena bidan yang A ini laris, bidan yang B nggak laris, akhirnya si yang B ini yang datang ke dukun. Masya Allah. Hati-hati berbuat seperti itu, ibu. Seandainya kita pernah melakukan seperti itu, minimal datang ke dukun, lalu percaya terhadap apa yang dikatakan sama dukun, apalagi kalau sudah tingkatnya apa? Menyuruh dukun untuk merusak orang lain. Masya Allah, seandainya kita belum sempat bertaubat kepada Allah dari kesyirikan yang kita lakukan, lalu kita meninggal dunia, maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi Nasrani, dan orang-orang Islam yang melakukan kesyirikan kepada Allah, namun dia tidak sempat bertobat dari kesyirikannya, lalu dia meninggal dunia, maka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, tempat apa namanya? Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita murka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara supaya kita tidak murka? Tanamkan keyakinan bahwasanya semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya sama muridnya, "Wahai Imam, apa rahasia Anda ini sehingga anak selalu tenang hidupnya?" Jadi Imam Hasan Al-Basri hidupnya selalu tenang, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka beliau mengatakan, "Demi Allah, saya punya rahasia yang menenangkan hati saya. Maka saya tidak pernah gundah gulana, tidak pernah sesumpak, tidak pernah sesak. Hati saya selalu tenang," kata beliau. Rahasianya apa? Kata beliau, "Saya tanamkan keyakinan dalam hati saya bahwa semua rezeki sudah diatur oleh Allah. Rezeki saya tidak mungkin diambil sama kamu. Dan rezeki kamu tidak akan mungkin diambil sama saya." Masya Allah. Itu yang membuat tenang hatinya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketahuilah, yang membuat seorang itu hari ini sakit dan terus sakit ini apa? Hati. Terus terang saja, Bapak Ibu sekalian, puluhan yang datang ke rumah, yang pernah kita tanganin, saya sangat jarang sekali meruqyah, sangat jarang sekali. Setiap ada pasien yang datang ke rumah, saya jarang ruqyah. Tapi saya lebih banyak mentazkiyah, mensucikan hati pasien itu. Saya simpulkan, ternyata penyakit yang membuat umat Islam ini sakit itu rata-rata penyebabnya dari hati. Dari hati. Ya, bisa hasad, bisa hatinya nggak tenang dan sebagainya. Contoh, kita lihat habis pilpres atau pilkada, yang paling banyak memasuki rumah sakit jiwa itu mereka. Kenapa? Kecewanya berat, nggak bisa bayar utang,
depresi, ujung-ujungnya gila. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Ini hatinya tidak tenang, hatinya tidak, Masya Allah. Ya, ada ibu-ibu datang ke rumah. Saya ceritakan dulu ya, sedikit. Dia ini punya penyakitnya sesak napas. Tiap hari sesak napas, Masya Allah. Dia cerita, Ustadz, saya sudah pindah-pindah masuk rumah sakit. Rumah sakit ini nggak cocok. Rumah sakit ini nggak cocok, nggak bisa menyembuhkan saya. Saya tanya lagi, ibu pernah ruqyah nggak? Wah, udah berbagai macam jurus para ustadz nggak bisa menyembuhkan saya katanya. Masya Allah. Dia cerita udah banyak ustadz yang meruqyah tapi nggak sembuh-sembuh. Saya coba berikhtiar sama ustadz karena kita tahu metodenya. Jadi kita metode tazkiyatun nafas. Coba ibu, kayaknya ibunya lagi ada masalah. Oh iya ustadz. Kok ustadz tahu sih? Ya kelihatan dari raut wajahnya lagi ada masalah. Masalah sama siapa ibu? Saya sekarang lagi ada masalah sama suami saya. Kita tanya lagi, suaminya kenapa? Apakah suaminya tidak memberikan hak-haknya ibu? Oh jangan salah Ustadz. Suami saya ini alhamdulillah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Beliau pengusaha. Ya, mobil kami yang paling jelek itu mobil Pajero di rumah katanya. Yang paling jelek Pak. Yang paling jelek mobil Pajero, berarti yang paling, Masya Allah, masih ada di atas Pajero lagi. Mungkin Alphard atau Hummer, tahu Hummer nggak? Itu harganya 7M. Ember. Masya Allah. Akhirnya kita tanya, lantas kenapa ibu kok sampai sesak seperti ini? Iya Ustadz, saya nggak tenang, yang menyebabkan sesak napas saya, itu satu, apa? Suami saya menikah lagi. Aduh, Masya Allah. Itu ternyata penyakitnya. Nah ini kembali ke hati lagi nih. Baru kita terapi hatinya. Ibu, ini semua, ini kita terapi. Alhamdulillah, dia tiba-tiba bersedih, pengen nangis. Ustadz, boleh nggak saya menangis? Silakan ibu menangis. Saya pengen teriak Ustadz. Nggak apa-apa, silakan ibu teriak, tapi pelan-pelan. Kita bilang gitu. Akhirnya dia menangis, Masya Allah. Kencang ya, nangisnya itu. Setelah dia menangis, teriak. Alhamdulillah dia bilang, Ustadz, alhamdulillah sesak napas saya hilang. Alhamdulillah dia pulang, udah sembuh sesak napasnya. Masya Allah. Berarti obatnya itu ada dalam diri dia sendiri. Ya. Makanya ibu, sedikit-sedikit jangan minta ruqyah. Nggak usah itu diruqyah. Sebesar apapun masalah ibu, sesakit apapun yang ibu alami hari ini, nggak usah diruqyah. Caranya bagaimana? Ibu cukup ambil air wudu, duduk di rumah, tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya, tazkiyatun nafas. Ingat, kebanyakan orang itu sakit. Kebanyakan ya, orang itu sakit karena dosa. Pertama karena dosa, yang kedua karena hatinya itu tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Bisa karena hasad, karena sombong, iri dengki, tidak senang melihat orang lain senang, apa tadi? SMS gitu ya. Masya Allah. Nah, kalau kita membersihkan hati, insya Allah selesai urusannya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasar. Sungguh untung dan sukses orang-orang yang selalu mensucikan hatinya. Dan merugilah dia orang-orang selalu mengotori hatinya. Berarti yang pertama kali kita bersihkan apa ibu? Hati, insya Allah. Kalau hati kita bersih, semua penyakitnya akan hilang insya Allah. Baik, kemudian yang ketiga sekarang. Ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri orang yang apa tadi? Hasad. Al-bakhilu ala ni'amillah. Yaitu bakhil, apa bakhil itu? Kikir ya. Pelit dengan karunia Allah. Pelit dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi hasad ya, tadi tidak senang kalau saudaranya punya nikmat. Tapi begitu Allah memberikan nikmat kepadanya, malah dia kikir, tidak mau berbagi. Alhamdulillah kesempatan kita hari ini, besok Idul Adha sampai 3 hari setelahnya hari tasyrik. Kesempatan kita untuk berbagi. Kesempatan Pak Ibu sekalian. Kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ikut kolektif sapi atau kerbau atau onta 7 orang. Alhamdulillah kita berbagi di situ. Atau seandainya kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi sendiri. Beli sapi yang harga 25 juta, Masya Allah. Lalu ibu kurban sendirian.
Tanpa kolektif 7 orang, luar biasa. Ini sebagai bentuk apa? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ini kesempatan. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Ciri-ciri orang yang bakhil, orang yang apa? Yang hasad. Tidak mau menolong ya, wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menolong orang-orang yang beriman. Yang keempat, tidak mau menolong orang-orang yang beriman. Subhanallah, sudah tidak senang melihat apa? Melihat saudaranya yang diberikan nikmat, tidak mau menolong tidak mau berbagi lagi nikmat Allah. Kemudian yang berikutnya, dia sudah tidak mau menolong orang-orang yang beriman. Justru dia lebih senang menolong orang-orang kafir. Nah, ini hati-hati nih. Yang terakhir sekarang kita singkat. Sudah 5:30 nih. Yang kelima, maghrib jam berapa nih? 40 menit lagi insya Allah. Alhamdulillah masih lama. Yang kelima, menolong musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menolong musuh Allah itu iblis, laknatullah alaih. Yang kelima adalah menolong musuh Allah atau musuh orang beriman, yaitu iblis, laknatullah alaih. Pertanyaan saya, bagaimana makna daripada menolong musuh Allah Subhanahu wa taala, menolong iblis? Bagaimana maksudnya, Ibu? Kayak gimana sih kita menolong iblis itu kayak gimana kira-kira? Betul sekali, cakep. Jadi kita memfasilitasi orang-orang yang bermaksiat. Karena orang yang bermaksiat itu dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan, langkah-langkah iblis. Berarti kalau kita memfasilitasinya, ya, berarti kita sama dengan menolong iblis, laknatullah alaih. Ya. Ini 5 ciri-ciri disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Jami' li Ahkamil Qur'anil Karim.